Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian di video aku sebelumnya yang udah aku upload, yaitu cerita aku tentang tes hari pertama sesi 1 ya. Nah, di sini aku jawabin yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan sama teman-teman. Di sini banyak. Aku tes tanggal 11, doakan aku ya teman-teman ujianku lancar dan lolos jadi ASN tahun 2023 ini. Amin. Untuk semua teman-teman yang udah ngasih doa-doa baik, semoga doanya kembali ke kalian dan semoga rezeki kalian dilancarkan dan semoga kalian jadi PNS tahun ini ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, terima kasih Kak atas ilmunya selama ini. Saya dapat 300 plus aja, saya udah bersyukur Kak. Kakak hebat banget dapat 400 plus. Amin. Semoga Kakak lulus PTN tahun ini ya. Amin. Kakak juga, Kakak Eryuni. Jangan lupa kuatin doa Kak biar masuk minimal ranking 3 besar. Amin. Aku benar-benar cuman bisa ngomong amin aja Kak. Nah, cuman aku akan kasih tips. Kenapa aku bisa dapat 400 plus? Mungkin aku nilainya nggak terlalu tinggi sih teman-teman. Masih banyak teman-teman yang lain yang lebih tinggi. Cuman di sini aku akan kasih tips beberapa yang krusial banget. Nah, salah satu tipsnya adalah kalian harus banget rajin membaca. Rajin membaca bukan untuk menambah pengetahuan ya, tapi menambah kecepatan membaca kalian. Karena kecepatan membaca itu krusial banget dalam tes CPNS ini, teman-teman. Nah, jadi harus rajin membaca biar kita membacanya makin cepat. Tapi jangan asal baca ya. Jangan asal baca begitu doang, tapi nggak bisa kita serap ilmunya atau informasinya. Baca, tapi kita harus bisa langsung dapat informasi sekali kita baca. Nah, itu tuh tipsnya. Jadi kita bisa manajemen waktu dengan kita bisa cepat membaca. Itu sih teman-teman tipsnya. Selain itu adalah sering latihan soal. Itu juga sangat membantu untuk mempercepat kita dalam mengerjakan soal. Aku yakin teman-teman di sini juga pada pintar kok. Bisa mengerjakan soal? Bisa. Tapi belum tentu bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi, lakukan itu biar kalian bisa manajemen waktu dengan baik ya. Kak, soal jarak tentang kecepatan waktu dibuat soal jenis perbandingan senilai berbanding nilai. Apa yang biasa? Soal jarak kecepatan waktu, aku nggak mau bocorin, tapi memang ada soal jarak kecepatan waktu. Soal perbandingan pun juga ada. Jadi, kalian pelajarin perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga soal jarak kecepatan waktu ya teman-teman. Dari Kak Feyero Official 7090. Terima kasih informasinya Kak, sama-sama. Semoga aku juga dapat 400 plus. Amin. Semoga kalian semua yang nonton ini dapat 400 plus, bahkan 500 plus ya teman-teman. Kak mau tanya, untuk TWK bahasa Indonesia ada keluar nggak? Ada ya, bahasa Indonesia itu ada keluar tentang kata baku pastinya, ada perbaikan kalimat. Jadi kalau misalnya kalimatnya ada yang nggak benar, kita benerin. Kemudian ada juga ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama paragraf tersebut, dan juga satu lagi itu ada kesimpulan. Nah, jadi bahasa Indonesia cukup banyak, tapi syukurnya tahun ini bahasa Indonesia nggak terlalu panjang teman-teman teksnya. Jadi masih bisa kita kerjakan dengan waktu 1 menit lah. Dari Kak Patrick, Kak, soal jarak kecepatan waktunya normalnya atau bentuk advance-nya? Soal jarak kecepatan waktu itu normal ya teman-teman, jadi bukan advance yang kayak berpapasan pada menit keberapa, pada kilometer keberapa, itu di aku nggak ada. Jadi soal jarak kecepatan waktunya masih yang normal-normal saja, masih bisa dikerjakan kok. Kak mau tanya, soal jarak kecepatan waktunya itu kayak perbandingan atau kayak susul menyusul atau bagaimana Kak? Atau sederhana hitungan waktunya? Intinya pelajarin aja ya teman-teman soal-soal jarak kecepatan dan waktu, karena aku nggak mau bocorin soalnya, nanti jadi bahaya nih. Dan nggak fair juga untuk teman-teman yang udah tes ya. Jadi, aku saranin belajarin aja soal jarak kecepatan waktu, walaupun yang keluar di aku tidak terlalu advance, tapi tetap pelajarin soal-soal yang sulit juga. Kalau kita udah bisa ngerjain soal sulit, soal mudah juga pasti nggak susah. Dari Kak Tri Suryanto, Kak ada nilai-nilai integritas nggak? Ada ya. Dari Kak Septi Ayustianti 2443, Kak saran pengerjaan urutannya gimana? Aku kalau berhitung lambat, karena harus rinci, kalau nggak gampang kekecoh. Semoga kita lulus sampai dapat NIP Kak, makasih banget infonya. Sama-sama Kak, amin. Nah, saran pengerjaannya yang pertama aku saranin untuk ngerjain TIU atau TWK. Boleh dibalik-balik, tergantung kalian lebih ahli yang mana, lebih yakin yang mana untuk jawabannya. Nah, tapi udah mutlak banget TKP harus terakhir. Kenapa harus terakhir? Karena kalaupun kita kurang waktu, itu bisa kalau kita asal-asalan, kita tetap dapat poin teman-teman di TKP. Jadi kalau misalnya kita kurang waktu di TKP, kita isi asal-asalan pun,
seenggaknya kita bisa dapat poin 1. Sementara kalau TWK dan TIU kita harus fokus banget untuk ketemu jawaban yang benernya yang mana. Jadi saran aku kerjakan TIU dan TWK dulu ya teman-teman, atau TWK dan TIU dulu, TKP terakhiran aja. TKP juga makan banyak waktu teman-teman, jadi kalau kita ngerjain TKP di awal, takutnya malah keasikan dan kehabisan waktu di TWK dan TIU. Ujung-ujungnya ngasal dan malah jadi nggak benar gitu. Tapi kalau di TKP ngasal kan kita masih dapat poin seenggaknya gitu ya. Dari Kak Jito 090 tentang membedakan antara CTA, bela negara, nasionalisme, patriotisme, adakah Kak? Nah sebenarnya ini nggak perlu dibedain juga sih teman-teman, karena kita kan bukan ditanyain ini adalah materi apa gitu, di soalnya nggak ada yang gitu ya, tapi kita pilih aja jawaban yang terbaik dan yang paling masuk akal gitu. Itu ya tipsnya. Kemudian, Kak untuk soal yang posisi duduk melingkar gitu ada nggak? Atau ini misal A lebih tinggi dari B, lebih pendek dari C, atau misal urutan perlombaan yang akan dilombakan di HUT RI. Nah ini tuh sebenarnya mungkin maksud kakaknya adalah jenis soal penalaran analitis ya. Jadi waktu aku tes kemarin ada soal-soal penalaran analitis. Cuman soal-soal penalaran analitisnya juga tidak teks yang panjang-panjang banget yang butuh waktu 5 menit gitu untuk menelaah soalnya, enggak. Jadi itu lebih ke kemampuan kita dalam menganalisis soal, teliti atau enggak gitu ngelihat soalnya. Nah, itu yang ditekankan dalam soal-soal penalaran analitis ya teman-teman. Jadi pasti bisa kok ngerjainnya, tenang aja. Kak, kira-kira setiap orang bakal dapat soal kayak gini nggak ya? Atau setiap peserta tes itu soalnya beda-beda? Aku kurang tahu karena aku juga bukan panitianya, tapi kemungkinan sih setiap orang beda-beda ya teman-teman. Jadi pasti BKN juga membuat beberapa paket soal gitu. Jadi bisa aja aku dapat soal seperti ini, tapi teman-teman yang lain ternyata ada yang dapat volume, ternyata ada yang dapat materi yang lain gitu. Jadi belajarnya tetap belajar semua ya, jangan pelit-pelit belajar ya, jangan pelajarin apa yang cuman keluar di soal aku aja gitu. Siapa tahu soal teman-teman beda gitu ya. Kak, untuk TIU, apakah kakak tidak dapat soal penalaran analitis? Dapat ya, Kak. Cuman karena kemarin aku buru-buru banget bikin video ini, jadi aku lupa mencantumkan soal penalaran analitis. Jadi, soal penalaran analitis ada. Dari Kak Yafatihareva 3411. Kak, aku baru selesai tes SKD nih. Skor aku 350, apakah masuk passing grade? Jadi passing grade itu masing-masing subtesnya untuk TWK 65 minimalnya, untuk TIU 80 minimalnya, dan TKP 166 minimalnya. Kayaknya kakaknya kalau udah 350 ini udah lolos nih passing grade. Kak, tadi ada perbandingan senilai atau berbanding nilai nggak? Ada ya, Kak? Jadi dipelajarin aja ya. Estimasi waktu berapa-berapa ya, Kak? Kalau aku sih tadi di 40, 30, 30, kurang lebih ya. Jadi 40 TKP, 30 TWK, 30 TIU. Paling banyak TKP. Nah, ini dari Kak Wina nih, lumayan banyak nih pertanyaannya. Kak, TWK gimana contoh soal penalarannya? Kakak susah atau gampang, Kak? Untuk TWK penalarannya menurut aku cukup sulit. Jadi walaupun penalaran nggak bisa diremehin ya teman-teman, kita harus juga tahu masing-masing sila, masing-masing pasal itu fungsinya buat apa, biasanya asensinya buat apa, implementasinya buat apa, itu kita harus tahu juga. Kenapa aku bilang sulit? Karena pilihan jawabannya mirip-mirip banget teman-teman, jadi kayak semuanya itu benar gitu. Ada masuk nasionalisme, bela negara, patriotisme, cinta tanah air, sila 1, 2, 3, 4, 5, ada. TIU ada perbandingan senilai atau berbalik nilai, atau perbandingan umur, deret angkanya puluhan atau ratusan, Kak. Untuk TIU, perbandingan senilai dan berbalik nilai ada, deret angkanya justru malah jarang banget yang ratusan. Jadi keluarnya cuma satuan, 2, 3, 4 gitu-gitu. Terlalu yang ratusan susah dihitung gitu. Cuma nyari polanya susah, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Berapa soal figurannya, Kak? Kurang lebih 5. TKP soalnya panjang-panjang, Kak. Dan jawabannya hampir sama-sama semua, Kak. Yaps, bener banget. TKP soalnya cukup panjang. Jadi kalau kalian bacanya lumayan lambat, pasti lebih dari 1 menit ngerjain soalnya. Jawabannya hampir sama-sama. Mungkin ada 3 pilihan jawaban yang sama gitu. Sisanya ya udah pasti dieliminasi lah gitu. Jadi masih cukup membingungkan, tapi nggak 5-5-nya mirip banget gitu. Jenis soalnya ditulis nggak sih di bagian atas soal? Nggak ditulis ya, jadi ini kita kira-kira sendiri. Dan sebenarnya kita nggak perlu tahu itu jenis soalnya seperti apa, pada intinya kita harus bisa ngerjain soal, jadi nggak perlu tahu jenisnya apa ya. Oke, mungkin segitu dulu
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar di video aku sebelumnya. Semoga ini menjawab, kurang lebih ya kayak gitu ya teman-teman. Pada intinya aku ingetin lagi, jangan pelit untuk belajar. Jadi jangan jadikan pengalaman aku ini sebagai patokan. Mentang-mentang materinya cuma ini doang, terus kalian belajarin doang, jangan ya. Jadi kalian tetap harus belajar banyak materi dan juga banyak belajar soal. Dan di sini aku tidak membocorkan soal sama sekali ya teman-teman. Aku hanya membagi jenis soalnya itu seperti apa, tipe soalnya seperti apa. Kalau kalian dapat yang berbeda, mungkin aja BKN membuat banyak paket soal. Jadi belum tentu yang keluar itu sama seperti yang aku jelaskan ini. Dan aku tekankan sekali lagi bahwa ini sudah ada di kisi-kisi Permenpan. Kisi-kisinya sudah sama seperti ini. Jadi aku cuman hanya memperjelas dan memberikan beberapa masukan dan tips untuk tes kalian ke depannya ya. Semangat semua pejuang ASN, semoga kita semua bisa diterima CPNS tahun ini. Dan jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel aku karena aku akan banyak banget ngasih tips-tips lainnya. Dan juga like video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.